Kendala lampu LHM mati total. Ini mesin 4U ya. Tuh bisa dilihat di bagian resistor itu sudah terbakar resistor 3. Dua resistor secara fisik sudah kelihatan itu terbakar. Resistor 3 dan R4 ya. Ini terbakar. Biasanya ini komponen yang short itu di bagian IC. Lanjut kita akan mengecek untuk mengasih tegangan supply 220. Ini sudah kita kasih supply 220 dan kita akan coba dengan lampu LED ini tester, ternyata menyala, dan kita langsung cek di bagian outputnya. Untuk di bagian kaca ini tidak ada tanda-tanda lampu menyala, berarti kita harus mengganti semua komponen ya yang rusak di bagian ini. Untuk secara fisik itu di bagian resistor harus diganti. Biasanya ini diiringi dengan resistor yang R yang sebelahnya lagi tuh, yang R ya 6 biasanya itu mesti diganti. Dan transistor kita akan coba lepas dulu untuk di bagian resistor ini. Resistor dan transistor kita akan lepas. Ini kita akan melepas dulu di bagian ini. Ini harus hati-hati karena kalau terlalu panas dia suka ngelupas di bagian papan PCB-nya. Ini harus seimbang kalau mengasih panasnya. Dan jangan sampai dipegang itu nanti panas. Ini sudah selesai dibuka untuk di bagian resistor. Tuh panas kan? Transistor bukan resistor. Sekarang kita akan tahap proses pelepasan resistor. Resistor kita akan lepas dulu itu. Ini sudah selesai untuk R4 kita sudah dibuka. Sekarang kita tahap proses pembersihan dan pengecekan transistor. Ini kita cek terlebih dahulu untuk di bagian transistor supaya membuktikan bahwa transistor ini masih baik atau masih layak pakai. Kita akan coba. Tunggu sebentar, ini terbaca dioda, berarti ini biasanya transistor ini sudah short ya. Dan kita harus menggantinya dengan transistor yang masih on atau masih bagus. Ini kita akan mencoba mengganti transistor ini. Kita tepi sebelum diganti, kita cek terlebih dahulu apakah transistor ini masih on atau tidak. Ternyata ini masih bagus. Jadi ini bisa dipakai untuk mengganti transistor yang tadi. Sekarang kita harus memasang transistor ini. Ini sudah terpasang. Selanjutnya kita tahap pematrian atau penyolderan ulang. Pertama kita harus pasang dulu ini, jadi seiring dengan memasang transistor. Saya suka biasa memasang langsung resistor ini. Ini resistor untuk R4. Kita akan pasang. Dan ini sudah diganti, bukan yang tadi ya. Ini yang baru atau ya, bisa copotan dari lampu LED lain. Dan biasanya ini kendala di R6 ini rusak ya, tapi saya tidak akan menggantinya itu. Tidak akan mengganti itu sebelum kita akan coba mengganti milar sama yang lainnya. Kita ganti terlebih dahulu, kita baruin. Setelah selesai nggak connect, lalu ganti R6 itu. Ini tahap penyolderan ulang sudah selesai. Tinggal kita membuka R3 ini. R3 sama transistor ini kita buka. Karena ini R3-nya short ya. Biasanya kasusnya seperti tadi. Transistor juga dia ikut short atau mati biasanya kalau R3 short ya atau rusak. Ini kita mesti ganti ini dua-duanya, resistor dan transistor.
Dan untuk R yang 5 nanti kita akan ganti setelah pemasangan semua komponen dan mencoba mengganti kapasitor. Ini tahap pengecekan untuk transistor yang tadi. Ternyata ini terbaca resistor, berarti resistor ini peak, minta ganti, dan kita akan menggantinya dengan yang lain. Tapi sebelum itu kita harus menggantinya terlebih dahulu, mengecek terlebih dahulu ini ternyata transistor ini masih on atau masih bagus. Lanjut kita tahap pemasangan transistor ini. Transistor kita ganti dengan yang lain. Sekarang kita tahap penyolderan atau pemasangan. Sebelum itu kita kasih plug terlebih dahulu karena itu sisa tadi. Dan di sini kita langsung pasang resistor ya. Resistor yang tadi yang short kita ganti lagi dengan yang baru atau yang lain bisa. Yang penting masih berfungsi dengan baik. Ini tahap proses pemasangan transistor dan resistor. Lanjut kita harus menyolder semua kaki-kaki dari transistor. Awas untuk penyolderan di sini jangan sampai dia connect satu sama yang lainnya, karena biasanya kalau connect dia tidak menyala, bahkan menyebabkan transistor itu bisa short lagi. Ini tahap penyolderan sudah selesai. Kita proses pembersihan lagi. Ini untuk masalah awal ini sudah selesai. Apakah lampu LED ini bisa menyala atau tidak, nanti kita cek terlebih dahulu ini untuk memastikannya, karena ini mengetahui kerusakannya kasat mata ya. Jadi ini bisa langsung dilihat. Kita coba apakah normal atau tidak nyalanya. Sekarang kita akan proses pengecekan lagi. Ini tidak ada tanda-tanda. Biasanya ini di bagian kapasitor dan yang lainnya yang rusak kapasitor sama resistor ini kalau kendala seperti ini. Jadi untuk transistor sudah normal. Sekarang tinggal proses pengecekan kapasitor dan resistor yang R5 sama R6 ya, kita cek, dan kapasitor kita cek terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita harus mengonsletkan terlebih dahulu di elko, karena biasanya di elko itu dia suka menyimpan tegangan. Jadi nanti kalau disentuh kita bakal kesengat setrumnya, walaupun sedikit tapi dia mengagetkan. Nih kita akan mengganti kapasitor terlebih dahulu. Ini kapasitor kita akan ganti. Kapasitor kita akan copot terlebih dahulu, dan itu ada sisa tino kita bersihkan terlebih dahulu ini. Jadi nanti buat pemasangan lebih gampang. Ini kita akan mengganti kapasitor ini. Ini penggantian kapasitor yang pertama. Kita harus lihat dulu kodenya. Dan kita langsung mengganti dengan kapasitor yang lain. Ini kita akan ganti. Jadi untuk proses penggantian resistor, kapasitor harus sama dengan yang bawaannya ya, atau yang sama data sama lampu LH ini. Ini pemasangan sudah selesai. Lanjut kita untuk mengecek lagi di bagian ini, di bagian mesin LH. Ternyata masih belum menyala untuk di bagian ini. Berarti kita harus mengganti kapasitor satunya lagi. Kalau tidak menyala diganti kapasitor ini, kita harus mengganti R5 sama R6 kita akan ganti.
R6 sama yang 5 kita akan ganti semua. Itu biasanya itu masih dia sudah tidak connect ya, atau sudah lama, kita akan menggantinya lagi. Ini sudah selesai untuk tahap pencabutan di bagian kapasitor. Lanjut kita memasangnya. Ini mesin 4U ya, kendalanya mati total. Secara fisik yang kerusakannya itu di bagian transistor, ternyata masih ada komponen yang lain yang ikut minta ganti. Jadi kita harus sabar dan teliti dalam menghadapi situasi seperti ini. Jangan terburu-buru untuk memvonis atau menyimpulkan. Kita harus selektif dalam memilih dan memilah komponen yang maksudnya komponen yang short ya, harus benar-benar teliti. Ini kabel jumper terlepas, kita solder terlebih dahulu untuk di bagian kabel jumper supaya untuk mempermudahkan proses pengecekan. Kita akan mulai pengecekan lagi. Ini pengecekan apakah ada sinyal lampu menyala. Ternyata masih belum, berarti fix. Ini R5 sama R6 kita harus ganti karena dia tidak bisa mengalirkan listrik atau dia sudah lemah ya. Berarti R5 sama R6 kita harus ganti ini. Tapi sebelum itu kita coba-coba terlebih dahulu untuk memastikan apakah R5 sama R6 ini benar-benar kita ganti. Jadi untuk penggantian transistor yang short ya, itu tidak bisa langsung hidup. Kalau yang lainnya ikut mati, tapi kalau yang lainnya sudah tidak ikut mati atau mati sebelah, biasanya untuk penggantian transistor ini langsung on ya, langsung menyala, karena ini ada komponen yang lainnya rusak. Jadi tidak langsung. Ini kita akan lepas atau mengganti R5 ya, kita ganti dengan yang lain. Ini kita proses penggantian R5. R5 ini kita akan ganti. Ini agak goyang-goyang ya. Ini harus sama untuk penggantiannya. R5 kita ganti terlebih dahulu. Kita urut ya satu persatu untuk mengetahui kerusakannya. Karena tadi juga dicek itu R5 tidak normal ya. Ini sudah selesai untuk tahap penyolderan. Sekarang tinggal tahap perapihan dan pembersihan sisa-sisa tinol yang agak nonjol atau yang kurang rapat. Bisa ditambah lagi yang kurang rapat. Kalau yang nonjol kita bisa bersihkan. Dia tekan supaya lebih rapat dengan PCB. Lanjut kita coba lagi. Ternyata lampu LED menyala, namun di sini agak kurang redup ya. Berarti kita harus mengganti yang R6. Kalau kondisi redup seperti ini biasanya R6 juga lemah ya. Kita harus menggantinya lagi. Setelah penggantian itu biasanya lampu akan menyala normal dan tidak ada lagi kendala. Selanjutnya kita tinggal memasang casing dan kaca. Jadi mesin ini bisa digunakan kembali. Tapi untuk memastikannya lagi kita harus teliti, jangan menyimpulkan. Itu sepengalaman dan sepengetahuan saya. Tapi kita harus menyimpulkannya lagi. Dan teliti untuk di bagian ini. Itu untuk membuktikan kita dekatkan untuk lampu LED.
input tester menyala, cuman di sini nyalanya redup. Jadi nyalanya nggak terang, kan biasanya kalau lampu LED ini nyalanya terang kalau untuk tester seperti ini. Sekarang kita akan mengganti lagi untuk di bagian R6, kita akan ganti. R6 kita akan ganti, ini kita shortkan terlebih dahulu untuk di bagian elko. Kita coba tester untuk tahap pembuktiannya. Ya benar, R6 kita ini minta ganti. Kita akan ganti R6. Ini kita pasang dulu di bagian sini. Dan jangan lupa ini kita buka untuk R6 ini harus pelan-pelan. Ini sudah selesai tahap pembukaan, lanjut kita tahap pemasangan R6 dengan yang baru ya, atau yang bisa menggunakan yang masih on atau cabutan dari lampu LHE yang lain. Tinggal kaki sebelahnya lagi untuk proses penyoleran atau pemasangan. Tapi sebelum dicek, alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu ini, karena takutnya ada sisa tino kecil yang menempel. Karena untuk di bagian sini biasanya rapat-rapat ya di bagian transistor. Dan kita akan cek lagi dan kasih tegangan input 220. Ternyata lampu LH ini menyala dengan baik dan normal. Jadi untuk kerusakannya seperti itu untuk lampu LHE ya yang patuh. Jadi setelah ganti transistor, resistor, kapasitor, lampu LHE ini bisa normal kembali. Ini untuk tipe